Selamat pagi, para ibu-ibu penolong laki-laki. Ini membuktikan laki-laki lemah. Tapi ibu-ibu jangan senang, karena ibu-ibu perlu kepala, dan kepalanya laki-laki. Selamat ulang tahun untuk Komisi Wanita yang ke-44. Ini perjalanan yang begitu panjang. Bolehkah saya tahu siapa yang hadir di HUT yang pertama? Ada ya? Mari kita tepuk tangan, ini leluhur ya. Yang hadir di HUT yang kedua ada? Ada juga ya? Wah, ini saksi mata sejarah ya. Puji Tuhan, hari ini saya dikasih tema melangkah maju oleh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati Komisi Wanita GKY Pluit ini, sehingga hari ini ada perayaan HUT yang ke-44, dan kami bersyukur saksi mata sejarah dari HUT pertama sampai hari ini, Tuhan masih menyisakan sehingga pekerjaan Tuhan terus bisa disaksikan kepada generasi demi generasi. Berkatilah setiap kami yang sudah ada di sini, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema saya adalah melangkah maju oleh anugerah Tuhan. Ini tema yang umum, tetapi saya akan memfokuskan bagaimana Petrus berjalan di atas air. Mari kita lihat di dalam Injil Markus. Saya akan membandingkan Markus sama Matius, nanti yang Yohanes saya akan singgung sekilas. Markus pasal yang ke-6, perhatikan sebelum Yesus berjalan di atas air, ada cerita Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Penulis kitab Injil menempatkan urutan ini secara sama. Memberi makan kepada 5.000 laki-laki, lalu Yesus berjalan di atas air. Apa makna di dalamnya? Perhatikan Markus pasal yang ke-6 dari ayat ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Perhatikan, hanya Markus yang menulis di ayat ke-52 ada kaitan dengan peristiwa makan roti. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sekarang lihat Matius pasal ke-14. Kita tidak lihat semua ayat ini, tapi nanti saya akan menyoroti ayat-ayat kunci. Matius pasal ke-14, peristiwa Yesus berjalan di atas air dari ayat 22. Kalau kita mundur, Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Perhatikan ayat 28. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak,
Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Perhatikan, ini adalah satu-satunya kali peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ini terjadi dan tidak ada pengulangannya. Mengapa begitu banyak mujizat yang Yesus sudah lakukan? Kenapa Yesus memilih ada satu mujizat yang Yesus akan kerjakan ini, yaitu berjalan di atas air? Mengapa bukan yang lain? Kenapa harus memilih berjalan di atas air? Kita di Indonesia, kita kurang memahami, karena ini berhubungan dengan tradisi zaman dulu, bagaimana manusia mengerti dunia air. Sampai hari ini seluruh kebudayaan manusia ada penyembahan kepada dewa air, baik dewa sungai, dewa laut, ataupun dewa yang menguasai dasaran laut itu. Kenapa orang bisa punya konsep itu? Karena melihat laut begitu luas, begitu gelap, dan begitu dalam. Di dalamnya pasti ada penguasa. Lihat di dalam begitu gelap, ada penguasa kegelapan. Lihat di permukaan ombak begitu besar, ini pasti ada dewa yang menguasai, sehingga kalau dewa marah, maka ombak akan jadi besar. Kalau dewa tidak marah, maka ombak akan jadi teduh. Maka sejak zaman dulu orang mengerti air dikaitkan dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu di dalam kitab Perjanjian Lama muncul Tuhan membelah laut, Tuhan membelah Lewiatan, Tuhan menghancurkan kepala Lewiatan. Lewiatan adalah ular yang melingkar. Ular diibaratkan sebagai kuasa kegelapan yang ada di air, yang sekarang sudah dibelah, dipotong oleh Tuhan. Maka bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bawa ke Laut Teberau dan Tuhan belah. Waktu laut dibelah, penduduk Kanaan diwakili oleh Rahab berkata, kami tawar hati. Begitu kami mendengar Tuhanmu membelah laut, maka tawarlah hati kami. Kenapa laut dibelah? Kanaan kok tawar hati? Kenapa orang Yeriko semua gentar? Padahal belah laut itu urusan di tempat yang lain. Kenapa mereka gentar? Karena semua bangsa mengerti lautan ada kuasa kegelapan yang menghantui di dalamnya. Kita kalau naik pesawat menuju ke Palembang, sebelum pesawat mendarat, kita akan melihat sungai Musi yang berkelok-kelok. Itu seperti ular anaconda. Maka orang zaman dulu kaitkan di dalam air ada ular yang melingkar. Itulah Lewiatan. Maka kita lihat Yesus waktu berjalan di atas air ini mengandung pengertian yang sangat dalam, karena sejak di dalam PL Tuhan sudah ada di atas air. Di dalam kitab Penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1, Roh Allah ada di atas. Kenapa tidak ditulis Roh Allah ada di dalam air? Kenapa di atas? Itu artinya Roh Allah sedang menginjak-injak air. Ini dimengerti sebagai tema kemenangan dan peperangan. Tetapi dalam Kejadian pasal pertama belum cerita panjang tentang peperangan. Tema injakkan kaki, ini tema kemenangan. Maka setelah Laut Teberau dibelah, bangsa Israel menginjakkan kaki di tanah yang kering. Diulangi kalimat di tanah yang kering. Itu menjejakkan kaki di daratan yang tadi tertutup air. Sekarang air sudah tidak berkuasa, manusia yang berkuasa menginjak-injak dasaran tadi yang sekarang sudah
sudah jadi kering. Ini bicara kemenangan. Di Mesir sekarang sudah dibuka, yaitu GEM, G-E-M, Grand Egyptian Museum. Saya bertahun-tahun mengincar museum ini kapan dibuka. Selalu tunda. Waktu masa COVID dia tunda lagi. Setelah COVID selesai akan buka, tunda lagi. Akhirnya tahun lalu dia katakan akan buka secara resmi. Dan setelah dia tentukan tanggal, saya atur bawa tur lalu menuju ke Mesir. Hari kami tiba, itulah hari pembukaan. Dan cilakanya, hari pembukaan, semua pejabat-pejabat tinggi dari dunia, perwakilan-perwakilan presiden-presiden hebat, semua diundang hadir di pembukaan. Dan karena pejabat tinggi semua ada, maka Grand Egyptian Museum tidak dibuka untuk umum. Akhirnya kami hanya nonton TV. Disiarkan secara live, megasnya luar biasa. Saudara kalau lihat museum-museum yang ada di Mesir, kalau saudara bisa lihat kursi Firaun. Kursi Firaun sampai hari ini masih ada. Dan di kursi Firaun itu di bawahnya ada tatakan. Tatakan itu bentuknya agak lengkung sedikit dan tatakan itu ada gambar-gambar orang. Satu orang mewakili satu suku bangsa. Dan orang yang digambar bukan orang pengemis, tetapi semua pemimpin-pemimpin bangsa yang digambar di situ. Kenapa ada di kursi Firaun bersamaan dengan benda itu? Itu artinya Firaun kalau duduk di tata kerajaan, dia taruh kakinya, dan kakinya waktu taruh itu semua gambar raja-raja dari bangsa-bangsa yang begitu hebat, semua ibarat berada di bawah kaki dia. Di dalam PB dikatakan kiranya Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di zaman dulu peperangan kalau terjadi, raja kalau sudah dikalahkan, kepala dipotong, seringkali kepala akan dibawa, dipamerkan untuk menyatakan lihat rajamu sudah mati. Dan cara kedua untuk menyatakan kemenangan, injakkan kaki di tengkuk raja sehingga muka raja menyentuh tanah. Itu bicara kemenangan. Maka kita kembali di kitab Kejadian, roh Allah ada di atas air. Ini peperangan yang terjadi. Tetapi ini peperangan bukan peperang fisik, ini sedang bicara peperangan rohani terjadi. Sejak halaman awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan melihat peperangan antara terang dan gelap. Maka Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Tuhan pisahkan terang sama gelap. Tuhan pisahkan nanti air sama yang darat. Sehingga air tidak bisa tutup lagi dan manusia ditaruh di darat untuk injak-injak dan penuhi bumi. Lalu di dalam peristiwa air bah begitu tinggi, Batra tambah tinggi. Batra ada di atas air bah. Air bah tidak bisa tutup Batra, dan di dalam Mazmur 29 ditulis Tuhan T-U-H-A-N YHWH bersemayam di atas air bah. Allah ada di atas. Air makin tinggi, ombak makin besar, Batra makin tinggi, lebih tinggi dari air yang akan menutupi. Karena Batra ada di atas, maka air seperti diinjak oleh kaki Batra. Dan Batra yang ada di atas, Tuhan ada di mana? Tuhan bersemayam di atas air bah. Itu muncul di PL, roh Allah, roh kudus ada di atas air. YHWH, Tuhan ada di atas air bah. Maka pribadi kedua Allah Tritunggal di PB lakukan mujizat, berjalan di atas air. Hanya Allah Tritunggal yang bisa ada di atas air, sehingga membuat semua bangsa ketakutan luar biasa, karena tidak pernah ada dalam sejarah bisa orang jalan di atas air. Maka kita lihat peristiwa Yesus berjalan di atas air, ini peristiwa yang mengingatkan bagaimana di PL
Tuhan sudah mengalahkan yang namanya kuasa air. Dan kalau kuasa air yang ditakuti sudah dikalahkan, maka percayalah kepada Tuhan, semua ombak tak akan menutup engkau. Semua kegelapan ada di bawah kakimu kalau engkau ada bersama dengan Tuhan. Nah, perhatikan saat Yesus berjalan di atas air, penulis kitab Injil menuliskan sebelum itu terjadi Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Dan Markus mencatat, sejak kasus itu murid masih belum mengerti dan hati mereka degil. Dan Yohanes pasal 6 mencatat, sejak peristiwa memberi makan kepada 5.000 laki-laki, semua orang ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Maka kalau mau jadi hamba Tuhan yang dikagumi oleh banyak orang, caranya gampang. Selain buat mujizat, siapkan makanan yang gratis untuk jemaat. Nanti jemaat akan datang lebih banyak. Sekarang banyak gereja memakai cara ini. Semua acara makan dulu. Habis makan baru dengar firman. Jangan kira setelah makan dia tidur, saudara. Dan hamba Tuhan yang bisa jelas melihat siapa yang tidur. Karena kalau perut sudah kenyang, maka langsung ngantuk. Dan seringkali gereja-gereja punya konsep, dengan ada makanan, maka persekutuan menjadi lebih akrab. Betul tidak? Salah, saudara. Sejak ada makanan, perpecahan terjadi. Banyak orang tidak sadar, makan menimbulkan perpecahan. Contoh ya, saudara, hari ini kita ada perjamuan kasih, ada kue, ada makanan, ada sayur, ada kuah. Silakan. Nanti muncullah ibu yang kepo-kepo. Nggak asin. Ini makanan kurang bagus. Ini belinya mesti di toko sebelah. Ini nggak enak. Ini restoran nggak enak. Ini terkenal nggak enak. Yang kasih persembahan makanan itu dengar, dia mulai tersinggung. Kurang asem. Ku siapkan susah-susah, lu cerewet. Lalu muncul satu lagi. Ih, keras. Daging apa ini? Belum mateng, belum mateng. Yang mateng itu ada di pasar sana, di Muara Karang misalnya ya. Yang kasih persembahan mulai kesel, kurang ajar ya. Nanti berapa minggu kemudian ada acara perjamuan kasih. Yang tadi tukang kritik yang siapkan makanan. Yang tadi sudah tersinggung, dia sekarang cicipi makanan dari ibu yang cerewet tadi. Terlalu pahit. Ada sesuatu, ini bumbunya tidak bagus ini, tidak bagus. Akhirnya di meja makan terjadi perselisihan. Percayalah akan terjadi. Dan mungkin sudah terjadi. Seringkali kita ingin supaya bersama, maka kita kasih makan. Perhatikan, Yesus kasih makan kepada 5.000 laki-laki, mereka langsung pikir, yang kayak begini tidak pernah dilakukan oleh Farisi. Farisi pelit-pelit. Kalau Yesus bisa kenyangkan kita, kita irit makan pagi, makan siang, makan malam. Uang belanja langsung irit. Dapur, enggak usah ada ngebul-ngebul api. Kompor gas, naik gas silakan. Ya, tidak perlu. Karena Yesus langsung pecah-pecah, kenyang semua. Wah, enak kali. Dan mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Ini dicatat Yohanes pasal ke-6 dan Alkitab catat Yesus menyingkir dari keramaian. Yesus naik ke gunung, Yesus berdoa di situ. Nah, perhatikan kitab Injil waktu mencatat peristiwa Yesus pergi ke tempat yang tinggi berdoa, Yesus membiarkan murid-murid, Yesus suruh mereka, kau jalan duluan, kau seberanglah ke seberang. Yesus biarkan mereka dan Yesus sedang berdoa. Perhatikan, Yesus yang berdoa, saya percaya Yesus pasti berdoa untuk semua murid-muridnya dan khususnya Petrus. Tahu dari mana? Di malam perjamuan yang terakhir, Yesus berkata kepada Simon, 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 iblis telah siap menampi engkau, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Kapan Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan kapan Yesus berdoa untuk Petrus? Pasti di masa-masa Yesus mengambil waktu khusus berdoa dan isi doa Yesus pasti mendoakan para murid
Dan saya percaya hari itu Yesus juga mendoakan Petrus, karena sebentar lagi Yesus akan ketemu Petrus dan Petrus akan berjalan di atas air. Nah, perhatikan, Yesus biarkan mereka jalan dulu. Alkitab catat jam 3 pagi. Waktu ombak sudah begitu besar dan mereka sudah payah di tengah-tengah Laut Galilea itu, akhirnya Yesus baru muncul. Nah, perhatikan, kita kalau ada satu kesulitan muncul, jam 1 muncul, kita ingin jam 1.05 semua sudah beres, betul nggak? Hari ini ada penyakit, 5 menit kemudian dalam nama Yesus penyakit langsung hilang. Tapi seringkali dalam kitab suci, Tuhan membiarkan. Ada orang yang buta sejak lahir sampai dewasa, tidak ada orang yang bisa sembuhkan dia, karena yang sembuhkan dia harus menunggu Tuhan Yesus, dan Yesus nanti yang akan sembuhkan. Jadi tidak boleh sembuhkan di sebelumnya. Waktu mereka sudah di perahu, ombak baru datang, langsung teduh, doa mereka dijawab, langsung teduh. Tidak, Tuhan biarkan mereka semua panik dulu. Ini cara Tuhan. Maka banyak kesulitan, jangan cepat-cepat minta Tuhan angkat. Amin. Wah, susah nih ya. Kita kalau ada kesulitan langsung minta Tuhan angkat ya. Justru melalui kesulitan itulah Tuhan menguji dan Tuhan memberikan iman yang lebih dari sebelumnya. Perhatikan, mereka sudah diombang-ambing. Padahal peristiwa Yesus memberi makan baru lewat, sekarang kok ada masalah. Akhirnya Yesus muncul di jam 3. Perhatikan peristiwa ini. Yesus waktu muncul jam 3, Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus berjalan di atas air, mereka yang sudah lihat Tuhan Yesus, pagi, siang, sore, malam lihat wajah Tuhan Yesus, begitu Yesus muncul, mereka berkata, ini hantu. Orang zaman sekarang rohani luar biasa, tidak pernah lihat Yesus. Begitu dia bangun tidur, dia bilang, saya mimpi ketemu Yesus. Hebat kali dia. Tidak pernah tahu wajah Yesus, tapi di mimpi dia bilang ketemu Yesus. Dan lebih heran lagi, saya lihat Yesus muncul di tembok dindingku. Pokoknya rambutnya keriting-keriting, rambut panjang, ada brewok-brewok. Yesus muncul. Yesus berkata-kata kepadaku, heran. Tidak pernah lihat Yesus, begitu muncul langsung itulah Yesus. Wih, rohani kita melampaui para rasul. Rasul yang sudah lihat Yesus, sudah hafal wajah Yesus, begitu Yesus muncul, ini hantu. Sekarang Bapak Ibu tidak pernah lihat kakek dari kakekku. Mendadak malam muncul ape-ape. Bisa tebak ini ape siapa? Lalu semua sepakat, ini apeknya Pak Pendeta Aiter. Pasti salah, karena saya sendiri saya tidak tahu wajahnya. Yesus punya wajah 1001 macam. Lihatlah di internet, orang hitam punya Yesus, Yesusnya kulit hitam. Orang Cina punya Yesus, Yesusnya berkuncir. Yesus diibaratkan orang yang agak ganteng, nanti lihat rambutnya. Ada yang rambut belah pinggir, belah tengah, ada yang rahangnya agak bulat sedikit, ada yang agak panjang sedikit. Itu semua bukan wajah Yesus yang asli. Karena wajah Yesus asli tidak pernah ada orang yang tahu. Nah, sekarang kita kembali, Yesus waktu berjalan dalam misi pertolongan kepada mereka, tapi Yesus dibilang itu hantu. Coba kalau hamba Tuhan datang membesuk jemaat, begitu sampai ke rumah sakit, belum berkata, hantu. Langsung pendeta berkata, nyalang kau, wah pulang saja. Biar kau mati binasa gitu kan. Kenapa? Ini orang kurang ajar. Sudah datang, misi datang menolong, sekarang kok ngomongnya ndak enak. Padahal setiap hari bertemu, sudah kenal, sekarang bilang itu hantu. Perhatikan, hamba Tuhan tidak boleh terbawa emosi. Hamba Tuhan tidak boleh terbawa kalau ada orang salah mengerti atau salah menyebut. Ada orang yang kalau disebut namanya kurang satu titel, dia ngamuknya luar biasa. Salah sebut R sama L, wah dia berontak. Itu bukan saya, tolong ulangi yang tepat.
Harus tepat, tidak boleh salah. Yesus disalah mengerti, Yesus biarkan mereka. Perhatikan, waktu Yesus muncul di tengah-tengah ketakutan mereka, sekarang tambah takut lagi, padahal Yesus yang datang. Mereka bilang, itu hantu. Nah, di antara semua murid muncul satu orang. Dan saya percaya orang ini bisa berani berkata-kata, bisa dengan iman melangkah, karena Yesus berdoa untuk orang ini. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus di malam perjamuan terakhir, kalau kau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Jadi Yesus mengamati si Petrus ini karena orang ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Petrus adalah satu-satunya orang yang berani berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu, apakah upah kami? Wah, dia orang yang sangat berani. Dan dia orang yang di dalam malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia berkata, yang lain dong, jangan hanya kaki, kurang ajar ya. Dan dia juga satu-satunya yang berkata, sungguh aku tidak pernah kenal orang itu. Dia menyangkal Tuhan Yesus yang tadinya berkata, aku masuk penjara pun aku berani. Kalau yang lain lari, aku tidak akan lari. Kau berani sama prajurit? Kau berani hadapi militer? Oke, sekarang ku permalukan engkau. Seorang hamba perempuan tanya dia, kau murid orang itu? Tidak. Hanya hamba perempuan yang tidak ada status politik, Petrus sudah menyangkal. Bagaimana dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin politik? Mungkin dia lari terbirit-birit. Dan dia satu-satunya yang setelah Pentakosta yang berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi Kristus yang kupunya itulah yang kuberikan kepadamu. Dan dia satu-satunya pengkhotbah yang menghasilkan 3.000 orang bertobat. Jadi Petrus di dalam kitab suci memecahkan banyak rekor. Kenapa bisa? Kalau yang jahat-jahat memang di dalam ketidakpercayaan dia. Di dalam keraguan dia muncul yang orisinil dari dia. Kalau yang lain gagal, aku tidak gagal. Berani dia. Itu orisinil dari dia. Tapi waktu dia bisa berkata yang benar. Waktu Yesus tanya, menurut kamu siapakah anak manusia? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan kau yang katakan, tapi Bapa yang karuniakan untuk engkau katakan. Jadi waktu dia bisa berkata benar, itu dari Tuhan. Maka saya percaya waktu dia bisa berhasil berjalan di atas air, itu dari Tuhan. Dan salah satunya karena Yesus sudah berdoa untuk dia. Dan perhatikan, dia menantang Tuhan Yesus, kalau betul engkau adalah Yesus itu, suruh aku berjalan. Dan akhirnya Yesus berkata, silakan datanglah. Kita sering menantang Tuhan ya. Kita nantangnya gini, Tuhan, kalau betul engkau ada, saya akan pergi pelayanan ke Papua. Lalu Tuhan berkata, betul, sayalah orangnya, silakan kau pergi. Maaf Tuhan, khilaf, salah ngomong saya. Tahu cepat gua janji-janji. Kita sering janji-janji dan nantang-nantang, waktu terjadi, akhirnya enggak jadi. Tuhan, sebelum dapat pacar ya, Tuhan kalau saya dapat dia Tuhan, pagi, siang, sore, malam, waktuku untuk Tuhan. Tuhan bilang oke ya, kalau dapat dia, sekarang ku izinkan kau dapat dia. Setelah dapat dia, tidak datang ke persekutuan lagi, karena tahu sibuk. Tuhan kalau anakku bisa sembuh, aku akan rajin melayani. Oke, tantang Tuhan ya, kalau anak sembuh ya, Tuhan bilang oke, ku sembuhkan anak ini. Setelah sembuh, jujur, tambah rajin melayani. Kita kalah sama Petrus. Petrus nantang, kalau engkau itu suruh aku jalan. Yesus bilang, marilah. Kalau kita yang jadi Petrus, enggak jadi. Salah ngomong. Tapi heran, Petrus berjalan. Nah perhatikan ya, waktu Petrus melangkah, iman ini dari mana saudara? Petrus bukan orang yang tidak tahu dunia air.
Kalau anak kecil main di kolam renang, mama bilang lompatlah, dia lompat. Karena tidak pernah dia tahu dalamnya air, maka dia loncat. Ingat Petrus nelayan, dan dia bisa tahu di titik mana danau Galilea yang paling dalam. Dan mereka sejak kecil dia dibesarkan di Betsaida. Betsaida adalah kampung nelayan. Dia sudah mengetahui semua pemetaan danau Galilea, dan danau Galilea itu bisa mendadak muncul angin yang besar. Karena lokasi danau itu menimbulkan arus angin bisa muncul mendadak, dan mendadak bisa ada ombak. Dan waktu mereka tebarkan jala, mereka sudah kalkulasi dalamnya berapa, yang ini bisa dengan jala, yang itu tidak bisa jala. Mereka sudah hafal. Dan waktu Yesus berkata, datanglah, Petrus tahu ini sangat dalam. Dan dia melangkah. Nah, perhatikan ya, apa rahasia dia bisa melangkah? Yang pertama tadi saya percaya, Tuhan yang memberikan dia iman, dan Yesus berdoa untuk dia sebelum dia minta untuk berjalan di atas air. Waktu dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata, bukan dari kamu, tetapi Bapa yang karuniakan sehingga engkau bisa ngomong seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai melangkah. Nah, lihat, apa rahasia berikutnya sehingga membuat Petrus bisa tetap melangkah? Rahasianya karena dia terus melihat ke Kristus. Nah, ini rahasia yang sangat penting. Alkitab katakan ketika dia mulai lihat yang lain, mulai berpatokan pada kesulitan, mulai rasakan tiupan angin, mulai lihat ombak yang begitu mengerikan, disitulah dia tenggelam. Wah, bagaimana kita memahami hal ini? Sekarang saya kasih contoh ya. Kita di satu gereja lalu mau hiking. Waktu hiking kita ketemu 2 bukit, dan kita akan seberang bukit itu, dan bukit itu sudah ada jembatan, tapi hanya bisa satu orang, tidak bisa gandengan. Maka pemimpin hiking dia sudah nyebrang duluan. Lalu ibu-ibu disuruh, ayo nyebrang. Wah, semua lihat ke bawah, ngeri, gemeter. Ada satu yang berani, gua langkah. Sampai 15 langkah, dia noleh ke bawah, dia gemeter. Perhatikan orang yang sudah lewat, dia akan berkata apa? Ibu, perhatikan saya, terus lihat saya. Oke, silakan, langkah. Ya, kaki kanan, langkah. Lihat saya, lihat saya. Pada saat si ibu melihat orang yang sudah seberang, kaki dia mulai melangkah. Pada saat dia mulai lihat kiri kanan, dia tidak berani melangkah lagi. Nanti orang yang sudah lewat berkata, sekarang lihat saya lagi, lihat saya. Percaya ibu bisa lewat, lihat saya. Kuncinya memandang yang ke depan, amin. Sekarang saya kasih contoh dunia ibu-ibu. Kita punya anak yang masih kecil, belajar dari merangkak, lalu pelan-pelan mulai berdiri, dia pegang tembok. Wah, pintar dia ya. Dia mulai berdiri, dia geser-geser. Setelah itu kita mau latih dia, tidak boleh pegang tembok. Kita taruh dia di ruangan di tengah-tengah, kita suruh dia berdiri. Waktu dia berdiri, dia susah payah berdiri, dan akhirnya bisa berdiri. Sekarang kita mau latih dia melangkah. Apa yang ibu-ibu katakan? Kita tepuk tangan ya, munculkan suara-suara, panggil namanya supaya mata dia melihat kita, lalu kita berkata, anakku, lihat mami, sini, langkah, lihat mami. Anak ini mulai gerak, lihat lagi, pintar, lihat lagi. Pada saat anaknya lihat lantai, langsung dia jongkok, betul nggak? Yang punya anak, betul nggak? Langsung dia jongkok, dan mami berkata sekarang berdiri, lihat mami, pandang mami. Waktu dia pandang mami, kaki mulai melangkah. Waktu dia tidak pandang, dia mulai jatuh. Inilah yang membuat Petrus tenggelam, karena dia berkonsentrasi kepada kesulitan hidup. Waktu dia tenggelam, ini lucu saudara. Kenapa? Yohanes pasal 21, waktu Yesus sudah bangkit,
Yesus menampakkan diri di tepi Danau Galilea dan murid-murid waktu itu sedang tangkap ikan. Lalu Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kalau dulu itu hantu, gitu kan? Murid-murid berkata, itu hantu. Hantu sama Tuhan agak mirip ya. Hantu, Tuhan, Tuhan, hantu, gitu ya. Tuhan ke Tuhan. Kalau dibaca terus bisa kayak hantu, Tuhan, gitu ya. Itu hantu. Waktu Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus menampakkan diri di tepi Danau Galilea, itu Tuhan. Alkitab catat, Petrus yang tadinya tidak pakai baju, sekarang dia masih mikir sopan, dia sekarang pakai baju, dia cemplung. Waktu dia cemplung, berarti dia bisa berenang. Jarak Yesus sama dia kira-kira ada 100 meter. Dan dia berani cemplung, berarti dia pasti berenang. Lalu menuju ke pinggiran dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang ini bisa berenang. Kenapa hari itu dari berdiri di atas air berjalan, begitu dia lihat kesulitan, kenapa langsung tenggelam? Berarti betul-betul sangat mencekam, sehingga yang jago renang pun akan tenggelam. Saudara kalau lihat orang yang jago berenang, mendadak terjadi kepanikan, pesawat dia jatuh, dan dia loncat di air, dia panik di tengah-tengah air. Semua ilmu renang jadi hilang, dan dia bisa tenggelam. Berarti Petrus sudah sangat-sangat panik. Dan perhatikan, di tengah-tengah kepanikan dan dia mulai tenggelam, apa yang dilakukan. Ini semua rahasia yang sangat penting. Mari kita kembali ke Matius pasal yang ke-14. Di ayat ke-29, kata Yesus datanglah. Matius 14 ayat 29. Kata Yesus datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Nah, kalimat ini sangat penting. Sekarang saya tanya ibu-ibu dan bapak yang ada di sini ya, mana yang benar? Ku pegang tanganmu ya Tuhan. Sama Tuhan, peganglah tanganku. Mana yang benar? Kita selalu berkata ya, ibu kuat ya, pegang tangan Yesus ibu, pegang tangan Yesus, jangan lepas ya. Betul tidak kalimat itu? Sering orang katakan gitu kan? Di dalam kehidupan ingat, pegang tangan Yesus, pegang tangan Yesus. Kalimat ini salah. Tidak boleh kita pegang tangan Yesus, karena pasti kita lepas. Lihatlah mama membawa anak yang masih kecil ke mall. Anak kalau pegang tangan mama, itu artinya anak mau kabur dengan cepat. Dia pegang tangan mama, waktu dia terpeleset, dia pasti jatuh. Maka mama yang bawa anak kecil, mama langsung pegang tangan si anak. Anak waktu mau jatuh, tidak jatuh karena tangannya dipegang oleh mama. Tangan mama jauh lebih kuat. Waktu kita hanyut, lalu ada orang yang tangannya diulurkan. Dia yang hanyut memegang tangan orang yang ada di perahu. Dia bisa tahan berapa lama? Dia pasti hanyut. Tapi kalau orang yang ada di perahu, dengan kekuatan dia memegang orang yang sudah lemas tadi, maka yang lemas dia bisa tarik naik ke atas perahu. Ini rahasia. Di tengah-tengah kesulitan, kita tidak kuat memegang tangan Tuhan. Waktu saya memegang tangan Tuhan, saya yang aktif. Kalau Tuhan yang memegang tanganku, sampai kapanpun aku tidak mungkin tenggelam. Amin. Kenapa hidup kita kok gagal terus? Karena konsep memegang tangan Tuhan yang kita pegang. Aku pegang tangan Tuhan. Kenapa aku sudah pegang tangan Tuhan? Kok aku jatuh lagi sih? Pasti jatuh. Kenapa aku sudah pegang tangan Tuhan? Kok aku gagal? Pasti gagal. Tuhan, peganglah tanganku. Amin. Saya di pihak Tuhan atau Tuhan di pihak saya? Mana yang benar? Saya ada di pihak Tuhan sama Tuhan di pihak saya. Mana yang lebih kuat?
Saya di pihak Pak Presiden, sama Presiden di pihak saya. Mana lebih kuat? Selalu kita berkata, saya berpihak kepada Tuhan. Tapi kita tanya, Tuhan berpihak pada kita tidak? Kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapakah lawan yang akan menjatuhkan kita? Tidak ada satupun. Nah, sekarang kita kembali ya. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, Yesus dengan penuh cinta kasih, Yesus langsung menolong Petrus. Pada Petrus baru mencobai Tuhan Yesus. Yesus tidak biarkan Petrus sampai menggap-menggap. Sudah kapok? Belum ya? Oke. Setelah itu baru diangkat. Tidak. Begitu tenggelam, langsung dia diangkat, karena orang ini dipersiapkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Seringkali diam gereja orang yang banyak gagal, karena Tuhan mau pakai, setan tidak mau lepas dia. Maka seringkali gangguan-gangguan membuat dia jatuh. Di balik itu, Tuhan mau pakai dia, dan setan jatuhkan dia dulu, supaya kelak Tuhan tidak pakai dia. Tapi Tuhan dengan panjang sabar menanti satu persatu, dan akhirnya Petrus menjadi pengkhotbah pertama yang menghasilkan 3.000 petobat yang baru. Terakhir, Petrus di masa tua dia tulis kitab suci, dan dia berkata kepada para penatua, gembalakanlah kawanan domba Tuhan. Karena dia pernah dapat pengajaran, Simon, apakah kau mengasihi aku? Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan ya, dua yang tadi saya sudah koreksi, pegang tangan Tuhan, atau Tuhan pegang tangan kita. Mana yang benar? Tuhan pegang tangan kita. Yang kedua, saya ada di pihak Tuhan, dengan Tuhan di pihak saya. Mana yang benar? Tuhan di pihak saya. Yang ketiga dan yang terakhir, saya mengabarkan Injil karena mengasihi jiwa-jiwa, atau saya mengabarkan Injil karena mengasihi Tuhan. Mana yang benar? Selalu orang di dalam dunia misi, saudara-saudara, mari kita pergi mengabarkan Injil. Tuhan berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kita tidak sanggup mengasihi jiwa-jiwa. Kalau jiwa itu adalah musuh kita, tidak mungkin kita gampang mengasihi dia. Sekarang contoh ya, jujur ya, kita yang masa pacaran sudah mau nikah, disalib oleh teman baik kita. Akhirnya teman baik kita yang nikah sama pacar kita. Lalu sekarang mereka mau menikah, undang kita yang patah hati menjadi liturgis. Kira-kira apa yang saudara mau nyanyi? Ayo jujur. Masih bisa dengan muka senyum dan sukacita? Saudara berkata, oke, saya akan jadi liturgis. Waktu nyanyi nadanya D, dia nyanyi dengan C. Dia buat rusak semua. Prosesi dibuat kacau gitu ya. Waktu buka cadar dibuat terbalik semua. Sehingga acara menjadi kacau. Susah, saudara. Sekarang kita akan pergi penginjilan ke rumah sakit. Sudah siap, sudah doa baik-baik, sudah sudah sampai ke rumah sakit, dapat satu nomor. Kamar 303, pasien Ibu Siti Jubaidah. Begitu sampai ke dalam lihat, kok sandal banyak sekali, ada apa? Oh ternyata kamar khusus, wah kok banyak ya. Lalu ibu-ibu sudah menangis, wah ada apa ini? Lalu kita tanya suster, orang yang di dalam sakit apa? Dia kena TBC kronis. Nah jujur, masuk tidak? Mengasihi jiwa ya, masuk tidak? Pasti langsung berkata, ini bagian pendeta. Pendeta punya antibodi yang lebih daripada saya. Biar saya yang gampang-gampang, biar pendeta-pendeta yang susah-susah. Kita tidak sanggup, saudara. Kita begitu mau melayani, lihat orang ini, aduh, lukanya, aduh, baunya luar biasa. Akhirnya kita berkata, Tuhan lain kali nggak ikut lagi lah. Saya yang besok jemaat di rumah saja, yang rumah sakit nggak jadi. Kita kalau motivasi penginjilan karena mengasihi jiwa, pasti gagal karena kita memilih jiwa. Maka Yesus berkata, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Ini harus utama. Begitu dijawab, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya menggembalakan domba bukan karena saya mencintai domba. Saya menggembalakan domba karena saya mengasihi Tuhan.
Kalau itu sudah beres, domba-domba yang saya layani, meskipun adalah musuh saya, tapi karena mereka adalah domba Kristus, saya harus layani mereka. Amin. Kalau saya layani berdasarkan ini dombaku, saya akan pilih-pilih dombaku yang taat, itu kupelihara. Yang tidak taat, kukirim dia ke Afghanistan. Tapi kalau dia domba Kristus, saya benci dia domba Kristus. Saya berani benci dombanya Kristus, saya harus mengasihi dombanya Kristus. Karena motivasi saya adalah mengasihi Tuhan, lalu mengasihi miliknya Tuhan. Jikalau konsep ini benar, barulah kita bisa melangkah maju oleh anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa melangkah melayani Tuhan karena Tuhan sudah berdoa untuk kita. Yesus yang sudah naik ke sorga, dalam kitab Ibrani dikatakan, dengan ratap tangis dia berdoa syafaat untuk setiap kita. Pada saat kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus membantu kita berdoa. Saudara. Yesus berkata kepada para murid di Taman Getsemani, mari berdoa, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Dan Yesus mendoakan para murid. Maka semua kita yang melayani, kalau ada pendeta berkata, ibu pelayanan ya, tidak usah takut ya, saya sudah berdoa untuk ibu 1 bulan, senang tidak? Senang ya? Lalu ketua sinode berkata, saya juga sudah berdoa untuk ibu 1 bulan. Senang nggak ya? Senang ya? Sekarang kalau Tuhan yang berkata, Yesus berkata, aku sudah berdoa untuk engkau. Senang tidak? Senang ya? Maka di pelayanan kita ada kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan berpihak pada kita, barulah kita bisa melangkah dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jangan lihat ombak, jangan lihat kegelapan, jangan rasakan tiupan angin. Pandang kepada Kristus. Kaki kita meskipun tadi gemetar, sekarang dengan gemetar kita akan kuat dan kita mulai melangkah menuju kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami berterima kasih dalam waktu yang singkat ini Tuhan sudah pimpin setiap kami untuk kami memahami rahasia melangkah maju oleh anugerah Tuhan. Kami tidak sanggup melangkah jikalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan. Kami tidak tahu arah jikalau arah kami tidak ditentukan oleh Tuhan. Beri kepada kami keberanian ya Tuhan seperti Petrus, tapi berilah kepada kami iman yang melampaui Petrus, sehingga mata kami terus tertuju kepada Kristus sampai akhir hidup kami. Hamba-Mu berdoa di HUT ke-44 GKI Pluit ini, biarlah semua yang melayani berfokus kepada Kristus. Kesulitan demi kesulitan setiap tahun terus akan datang. Tapi jikalau berfokus kepada Kristus, komisi wanita ini akan Tuhan terus pelihara dengan orang-orang yang melayani Tuhan karena mencintai Tuhan. Dengan orang-orang yang melayani Tuhan karena Tuhan pegang dan topang tangan mereka. Dan orang-orang yang melayani karena Tuhan berpihak pada mereka. Sehingga musuh-musuh mau menjatuhkan, hanya musuh akan berhadapan dengan Tuhan karena Tuhan ada di pihak orang yang benar. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke MC.